Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal legenda paus raksasa Moby Dick? Apakah itu cuma dongeng pengantar tidur atau mimpi buruk nyata yang terkubur di dasar lautan? Cerita kita dimulai di tahun 1850 di Nantucket, Massachusetts. Kita bertemu dengan seorang penulis muda bernama Herman Melville. Dia sedang frustrasi mencari inspirasi untuk novel barunya. Dia mendengar rumor tentang kapal bernama Essex yang karam puluhan tahun lalu, sebuah tragedi yang diselimuti kerahasiaan. Melville mendatangi satu-satunya orang yang selamat dan masih hidup, Thomas Nickerson. Tapi Nickerson ini bukan orang yang ramah. Dia tua, pemabuk, dan dihantui trauma mendalam. Awalnya dia menolak keras. Baginya cerita itu bukan petualangan, melainkan dosa. Tapi berkat bujukan istrinya dan sekantong uang yang sangat mereka butuhkan, Nickerson akhirnya setuju untuk bicara. Holds this place together while you drink yourself to death. Much as is necessary to keep the money. Only as much as is necessary. Tulis ini, kata Nickerson dengan suara gemetar, tapi kau tidak akan sanggup mendengar akhirnya. Dan disinilah kita ditarik mundur ke tahun 1820, masa di mana minyak paus adalah emas cair. Minyak inilah yang menerangi lampu-lampu jalan di Amerika dan Eropa. Dan para pelaut pemburu paus, mereka adalah astronot di zamannya, pergi ke tempat antah berantah demi kekayaan. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Owen Chase, diperankan oleh Chris Hemsworth. Dia adalah pelaut ulung, pemberani, dan sangat ambisius. Chase dijanjikan posisi kapten untuk pelayaran berikutnya oleh perusahaan pemilik kapal. Dia sudah siap, dia sudah pamit pada istrinya yang sedang hamil, berharap pulang dengan gelar kapten. Tapi kenyataan menamparnya. Perusahaan ingkar janji. Posisi Kapten Essex justru diberikan kepada George Pollard. Kenapa? Simple, karena Pollard berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Sedangkan Chase cuma anak petani biasa. Nepotisme teman-teman ternyata sudah ada sejak tahun 1800-an. Chase marah besar, tapi dia tidak punya pilihan. Dia terpaksa menerima posisi sebagai first mate kelas 1 di bawah perintah Kapten Pollard yang minim pengalaman tapi tinggi hati. Di sisi lain, kita melihat Thomas Nickerson muda. Saat itu usianya baru 14 tahun, seorang yatim piatu yang lugu. Dia mendaftar sebagai awak kabin, matanya berbinar melihat kapal Essex yang megah, tidak tahu bahwa kapal itu akan menjadi peti mati bagi sebagian besar krunya. Suasana di pelabuhan sangat emosional. Para istri melambaikan sapu tangan, anak-anak menangis. Mereka tahu pelayaran memburu paus bisa memakan waktu 2-3 tahun. Bagi banyak orang, ini adalah perpisahan terakhir. Kapal Essex pun berlayar, dan tidak butuh waktu lama, perang dingin terjadi di atas dek. Kapten Pollard merasa terancam oleh karisma dan keahlian Owen Chase. Awak kapal lebih menghormati Chase daripada kapten mereka sendiri. Ini resep bencana. Ujian pertama datang. Sebuah badai besar menghadang. Chase dengan pengalaman lautnya menyarankan untuk melipat layar dan menunggu badai reda. Tapi Pollard yang ingin menunjukkan otoritanya malah memerintahkan kapal untuk menerobos badai dengan layar penuh. Dia ingin mengetes nyali krunya. Let it come. Men are soft for months on land. They need a good baptism. Let them know I work. We will stand on. Nada suara sedikit tegang, akibatnya fatal. Kapal Essex dihantam ombak raksasa. Kayu-kayu berderit seakan mau patah, layar hampir robek, dan Nickerson muda hampir terlempar ke laut kalau tidak berpegangan erat. Kapal selamat tapi nyaris terbalik. Setelah badai reda, Chase meledak. Dia mendamprat kapten di depan kru. Pollard dengan harga dirinya yang terluka mengancam akan memecat Chase jika dia membangkang lagi. Di titik ini kita tahu bahaya terbesar mereka bukan cuma laut tapi ego dua laki-laki yang tidak mau mengalah. Decision was sound. The men needed testing. So you said fortune is just plain weakness. Damn your impertinence. You may have on your lapel are nothing more than the son of a farmer. Now get out.
Bulan berganti bulan, hasil tangkapan mereka menyedihkan. Tong-tong minyak masih kosong. Jika mereka pulang sekarang, mereka akan bangkrut dan dipermalukan. Tekanan mental mulai terasa. Saat berlabuh di Ekuador untuk mengisi perbekalan, mereka bertemu dengan seorang kapten Spanyol yang terluka parah. Kapten ini menceritakan kisah mengerikan. Dia bilang di perairan Pasifik yang jauh di sana, ribuan mil dari daratan, tempat yang disebut The Offshore Grounds, ada ribuan paus. Tapi, kata kapten Spanyol itu dengan mata terbelalak ketakutan, ada iblis di sana, seekor paus putih raksasa. Ia menghancurkan kapal kami seperti mematahkan ranting kering. Chase dan Pollard saling pandang. Mereka tidak percaya pada cerita hantu pelaut. Yang mereka dengar cuma satu hal, ada ribuan paus di sana. Keserakahan menutup telinga mereka dari peringatan bahaya, maka keputusan fatal itu dibuat. Essex memutar kemudi, meninggalkan jalur aman, dan berlayar menuju bagian Samudra Pasifik yang paling terpencil dan belum terjamah peta. Tanpa mereka sadari, mereka bukan sedang pergi berburu. Mereka sedang mengantarkan diri ke kandang singa. Were there whales there? More than you've ever dreamt. Could have filled out 3,000 barrels in the space of a day. Send 6 of my crew to the graves. Now this white whale, did he dance a jig and pick your pocket as well? We set sail now. Amen to that. Amen. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa hasil, akhirnya mereka sampai di titik koordinat yang dijanjikan, The Offshore Grounds. Dan benar saja teman-teman, pemandangan di depan mereka sungguh luar biasa. Lautan itu tidak sepi. Sejauh mata memandang, semburan air terlihat di mana-mana. Itu adalah pot atau kawanan paus sperma dalam jumlah ratusan. Bagi Owen Chase, Captain Pollard, dan seluruh kru, ini bukan cuma pemandangan alam, ini adalah uang. Ini adalah tiket mereka untuk pulang kaya raya. Adrenalin memuncak. Teriakan "There she blows" menggema. Perahu-perahu kecil segera diturunkan. Para pemburu ini dengan cekatan mendayung mendekati kawanan paus itu. Owen Chase memimpin di depan, matanya tajam, tombak harpun sudah di tangan. Mereka berhasil menombak satu paus. Darah mulai mewarnai air laut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka merasa di atas angin, merasa sebagai penguasa lautan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, suara ketukan, dung dung dung, suara aneh yang bergema dari kedalaman laut. Kawanan paus sperma yang tadinya tenang tiba-tiba panik. Mereka bukan lari dari manusia, mereka lari dari sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba air laut di dekat perahu Chase meledak. Seekor paus sperma jantan muncul, tapi ini bukan paus biasa. Ukurannya tidak masuk akal, panjangnya hampir 30 meter, jauh lebih besar dari kapal Essex itu sendiri. We'll take the Mexican grounds. Kulitnya pucat, penuh bekas luka pertarungan, dan dipenuhi teritip tua yang keras seperti batu karang. Inilah dia, The White Whale, Moby Dick. Paus ini tidak bergerak seperti hewan yang takut. Dia diam, dia mengamati. Mata itu menatap Owen Chase dengan kecerdasan yang menakutkan. Ini bukan insting hewan, ini dendam. Tapi paus itu belum selesai. Disinilah momen yang mengubah sejarah maritim dunia. Paus itu tidak kabur setelah diserang. Dia justru berbalik arah, dia menargetkan kapal induk Essex. Bayangkan kengerian kru yang ada di atas kapal. Mereka melihat monster seberat 80 ton berenang dengan kecepatan penuh lurus menuju lambung kapal mereka. Brak! Benturannya seperti gempa bumi. Kayu jati yang tebal hancur seperti kerupuk. Minyak paus tumpah kemana-mana. Orang-orang berjatuhan. Kapten Pollard terpaku, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Seekor ikan menghancurkan kapal perangnya. Paus itu mundur lagi, mengambil ancang-ancang dan menghantam sekali lagi. Kapal Essex, simbol kesombongan manusia, sekarang sekarat, miring, dan mulai tenggelam. What was that, Mr. Lawrence?
Prepare to abandon ship. We can't row away home. Dalam kekacauan itu, Owen Chase berteriak, memaksa semua orang untuk menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan. Roti, air tawar, peralatan navigasi, apapun. Karena mereka tahu Essex tidak akan bertahan. Saat matahari mulai terbenam, pemandangannya sungguh memilukan. Kapal megah itu perlahan ditelan samudra. Owen Chase, Kapten Pollard, Nickerson muda, dan sisa kru lainnya kini terombang-ambing di tengah samudra Pasifik yang luas. Mereka terbagi dalam 3 perahu kecil sekoci yang rapuh, tanpa atap, tanpa perlindungan. Jarak mereka ke daratan terdekat, Amerika Selatan, adalah ribuan mil. Melawan arus, melawan angin. Di momen ini, ego Pollard dan Chase runtuh. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi bangsawan dan petani. Yang ada hanya manusia-manusia kecil yang ketakutan di tengah alam yang ganas. Nickerson tua, sang narator, berkata dengan suara lirih, "Saat kapal kami tenggelam, kami bukan lagi pemburu, kami adalah mangsa. Malam pertama adalah yang terberat, mereka melihat sirip-sirip hiu mulai mengelilingi perahu, dan di kejauhan mereka masih bisa mendengar suara semburan napas paus putih itu. Dia masih di sana, mengawasi, memastikan mereka tidak selamat. Mereka menghitung persediaan makanan, sedikit roti kering yang basah kena air laut dan air tawar yang sangat terbatas. Owen Chase mencoba memimpin, membuat aturan penjatahan makanan yang ketat, tapi Kapten Pollard yang jiwanya sudah patah melihat kapalnya tenggelam, hanya dia menatap kosong. Mereka belum tahu bahwa horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Serangan paus itu hanyalah pembuka. Musuh mereka selanjutnya jauh lebih lambat, lebih menyiksa, dan lebih kejam. Kelaparan dan matahari. Not 1 mile closer to Easter Island. Goddamn fiddle. You hear me? Why waste water on a dead man? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kulit mereka melepuh terbakar matahari siang, dan tubuh mereka menggigil kedinginan saat malam. Halusinasi mulai menyerang. Tiba-tiba teriakan tanah, tanah terdengar. Mereka menemukan sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka merangkak ke pantai. Mereka memakan telur burung mentah-mentah, meminum air dari celah bebatuan. Untuk sesaat, mereka merasa diselamatkan. Surga. Tapi Owen Chase dengan nalurinya yang tajam menyadari sesuatu. Di dalam sebuah gua, dia menemukan kerangka manusia. Pulau ini bukan surga. Pulau ini adalah perangkap. Sumber dayanya terbatas. Jika mereka semua tinggal di sini, mereka akan menghabiskan makanan dalam seminggu, lalu mati kelaparan perlahan-lahan. The island. Without map, compass, or quadrant. They've been here a long time, no doubt. Ship came. Chase membuat keputusan berat, mereka harus kembali ke laut. Sebagian besar kru setuju karena mereka ingin pulang bertemu keluarga. Tapi ada 3 orang yang mentalnya sudah hancur. Mereka memilih tinggal di pulau itu, memilih mati di tanah kering daripada mati di telan ombak. Perpisahan itu sangat menyayat hati. Mereka berpelukan, tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Let me rot some weeks. You ready to go, Matthew? Let's go. Yeah. It's a deal. Kembali ke lautan luas, harapan semakin tipis. Satu persatu awak kapal mulai meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Awalnya jenazah mereka dilarung ke laut dengan doa, suatu penghormatan terakhir yang layak. Tapi kemudian rasa lapar itu mengubah segalanya. Di perahu Kapten Pollard dan juga perahu Chase, mereka sampai di titik nadir, titik di mana moralitas manusia diuji. Saat satu awak meninggal, mereka tidak membuangnya ke laut. Mereka saling memandang dengan mata cekung. Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Kanibalisme. Di film ini, adegan tersebut tidak digambarkan secara vulgar, tapi dampaknya terasa sangat mengerikan. Yang lebih tragis terjadi di perahu Kapten Pollard. Ketika tidak ada lagi yang meninggal secara alami, mereka terpaksa melakukan undian. Siapa yang akan dikorbankan agar yang lain bisa hidup? Dan takdir memang kejam. Yang kalah dalam undian itu adalah sepupu
sepupu Kapten Pollard sendiri, Henry Coffin, pemuda yang dia janji akan dia jaga. Pollard memohon untuk menggantikannya, tapi sepupunya menolak. Suara tembakan terdengar di tengah lautan yang sunyi. Ini adalah momen di mana jiwa Kapten Pollard benar-benar mati, meskipun tubuhnya masih hidup. Kembali ke perahu Owen Chase. Dia sudah setengah sadar, terbaring lemah. Tiba-tiba air di dekat perahunya beriak. Sang paus putih kembali. Moby Dick muncul perlahan di samping perahu Chase. Jaraknya sangat dekat. Chase dengan sisa tenaga terakhirnya berdiri. Dia memegang tombak harpun. Matanya menatap mata paus raksasa itu. Di sisi kiri paus masih tertancap harpun milik Chase dari pertemuan pertama. Ini adalah kesempatan Chase untuk membalas dendam, untuk membunuh monster yang menghancurkan hidupnya. Tapi Chase tidak melempar tombaknya. Dia menatap mata paus itu dan paus itu menatapnya balik. Di momen hening itu, Chase sadar paus ini bukan monster. Paus ini hanya makhluk yang melindungi rumahnya. Manusialah yang tamak. Manusialah yang menjadi monster karena merasa berhak menguasai segalanya. Chase menurunkan tombaknya. Dia menyerah pada dendamnya dan seolah mengerti, sang paus putih perlahan menyelam kembali ke kedalaman, menghilang selamanya dari hidup Chase. Hari ke-90 harus membawa perahu Chase mendekati pantai Chile. Sebuah kapal nelayan melintas dan menemukan mereka. Penyelamatan itu sunyi, tidak ada sorak-sorai. Mereka ditarik ke atas kapal seperti hantu hidup. Kulit membungkus tulang, tatapan mata kosong. Kapten Pollard dan perahunya juga diselamatkan oleh kapal lain. Mereka bertemu kembali di pelabuhan. Pertemuan dua pria yang hancur lebur. Pollard mengakui dia memakan sepupunya sendiri. Chase hanya memeluknya, berbagi beban dosa yang sama. Namun konflik belum selesai. Saat sidang penyelidikan maritim, para pemilik perusahaan kapal ingin menutupi kejadian sebenarnya. Jangan bilang kapal ditenggelamkan paus, kata mereka. Itu akan membuat investor takut. Minyak paus akan anjlok. Bilang saja kapal karam kena badai. Awalnya Pollard setuju berbohong demi nama baik keluarganya. Tapi Owen Chase menolak. Dia keluar dari ruangan. Melihat keberanian Chase, hati nurani Pollard terketuk. Di depan hakim, Pollard akhirnya berkata jujur. Kapal kami ditenggelamkan oleh paus sperma raksasa. Pengakuan itu menghancurkan karir Pollard, tapi menyelamatkan jiwanya. Itulah ceritanya, kata Nickerson tua kepada Herman Melville. Nickerson merasa lega. Beban dosa yang dia pikul selama 30 tahun akhirnya terangkat. Istrinya memeluknya, menerima masa lalunya. Herman Melville pulang dengan kepala penuh inspirasi. Dia mulai menulis Call Me Ishmael. Novel itu terbit dengan judul Moby Dick, sebuah mahakarya sastra dunia. Tapi di akhir film, narator memberitahu kita nasib para tokoh aslinya. Kapten Pollard tidak pernah dipercaya memimpin kapal lagi. Dia menghabiskan sisa hidupnya menjadi penjaga malam yang kesepian di pelabuhan. Owen Chase tetap menjadi pelaut, menjadi kapten kapal dagang, tapi dia mengirimkan minyak paus ke masa lalu. Zaman mulai berubah. Minyak bumi ditemukan di tanah Pennsylvania, menggantikan minyak paus. Era perburuan paus berakhir. Sahabat, setelah mendengar perjalanan panjang kru kapal Essex, ada beberapa hal mendalam yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, tentang keangkuhan manusia. Film ini menampar kita dengan kenyataan pahit bahwa sehebat apapun teknologi atau ambisi kita, manusia hanyalah titik kecil di hadapan kekuatan alam. Owen Chase dan Kapten Pollard memulai perjalanan dengan merasa sebagai raja lautan, tapi mereka pulang sebagai orang yang tunduk dan mengakui bahwa lautan tidak bisa ditaklukkan, melainkan harus dihormati. Moby Dick bukanlah monster jahat. Dia adalah representasi alam yang sedang mempertahankan diri dari keserakahan kita. Kedua, tentang harga sebuah kebenaran. Kita melihat bagaimana Thomas Nickerson hidup dalam siksaan batin selama puluhan tahun karena menyembunyikan kebenaran. Baru ketika dia berani jujur, mengakui sisi tergelap
gelap dari cara mereka bertahan hidup, dia akhirnya menemukan kedamaian. Terkadang kebenaran itu memang menyakitkan dan memalukan, tapi hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan jiwa kita. Dan terakhir, tentang garis tipis antara manusia dan binatang di tengah lautan ketika jabatan, harta, dan status sosial dicabut. Yang tersisa hanyalah insting bertahan hidup. Film ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita akan melangkah atau batasan moral apa yang akan kita langgar sampai kita berada di posisi mereka, lapar, putus asa, dan sendirian di tengah samudra. Itulah tadi alur cerita lengkap dari film In the Heart of the Sea, kisah nyata yang melahirkan legenda Moby Dick. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Owen Chase, apakah kalian akan melempar tombak terakhir itu ke arah Moby Dick atau membiarkannya pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran membaca diskusi kalian. Terima kasih banyak sudah menemani saya berlayar dalam cerita ini selama 20 menit terakhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati pembawaan cerita ini dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Saya Memoria Storia Film, pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.